Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami'al arwahi jami' masyayikhina wa nakhusu khususan ila syekhna wa witanara al-bantani wa usulihim wa funu'ihim wa man intasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini sudah sampai di ayat yang ke-49 dari surat Al-Baqarah. Kalau tafsir Munirnya sudah sampai di halaman yang ke-13. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum, dan ingatlah ketika najjaynakum kami selamatkan kalian. Wa quri'a, dan dibaca anjainakum wa najjaitukum, lafaz anjainakum wa najjaitukum dan lafaz najjaitukum. Ada yang membaca anjainakum, ada juga yang membaca najjaitukum. Faiz, maka adapun iz di lafaz iz anjainakum fi maudhi'i nasbin, itu berada atau itu menempati posisi nasab. Atfan, sebagai ataf ala ni'mati, atas lafaz ni'mati. Nikmati yang ada di ayat yang ke-48 yang bunyinya ya bani Israil azkuru ni'mati, ataf kepada lafaz ni'mati. Ataf tafsilin ala mujmalin, yakni berupa ataf tafsil atas mujmal atau ataf tafsil ala mujmal. Maksudnya ataf yang memiliki fungsi merinci keterangan-keterangan yang masih bersifat mujmal. Kalau di sini kan di ayat ke-48, ya bani Israil azkuru ni'mati, wahai bani Israel, ingat-ingatlah oleh kalian akan nikmatku. Ini nikmatnya masih bersifat global karena nikmatnya di sini banyak, sehingga dirinci oleh lafaz di sini. Jadi wa idz najjainakum. Nah, salah satu nikmatnya di sini adalah najjainakum, nikmat diselamatkannya oleh Allah. Wa kadzalika, dan begitu juga al-dzurufu dzaraf al-atiyatu fil kalamil muta'alliki, di dalam kalimat al-muta'alliki yang berkaitan bi bani Israila, tentang bani Israel. Maksudnya berlaku juga ketentuan ataf tafsil ala mujmal terhadap semua dzaraf yang akan datang yang di dalam kalimat yang berkaitan tentang bani Israel. Wa yanqadi inda qaulihi ta'ala sayaqulus sufaha'u, dan akan berakhir ketentuan ataf tafsil ala mujmal ini apa tadi itu inda qaulihi ta'ala, ketika di ucapan atau di kalimat atau di firman-Nya Allah Ta'ala, sayaqulus sufaha'u, lafaz sayaqulus sufaha'u. Wal khitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina tadhkiran lahum bima an'amallahu ala abaihim. Wal khitabu, dan adapun khitab, objek pembicaraan, lil mawjudina, itu untuk orang-orang Yahudi yang hidup fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tazkiran sebagai pengingat lahum terhadap mereka bima an'amallahu ala abaihim, terhadap sesuatu yang Allah telah anugerahkan atau terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan ala abaihim terhadap para leluhur mereka. Li'anna inja al-abai sababun fi wujudil abna, karena sesungguhnya diselamatkannya para leluhur atau orang-orang tua terdahulu, sababun itu menjadi sebab fi wujudil abna, di dalam keberadaannya generasi selanjutnya. Abna itu generasi selanjutnya atau anak-anak. Wal makna, dan adapun makna dari lafaz wa idnajainakum, ya bani Israila udhkuru idnajaina aba'akum, wahai bani Israel, udhkuru ingat-ingatlah oleh kalian, idnajaina aba'akum, ketika kami selamatkan aba'akum, leluhur kalian. Jadi makna dari kata idnajainakum secara lebih gamblangnya itu bermakna, ingat wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami menyelamatkan para leluhur kalian. Min ali fir'auna, dari pengikut Fir'aun. Ay atba'ihi wa ahli dinihi, artinya dari para pengikutnya Fir'aun, wa ahli dinihi, dan pengikut agamanya Fir'aun. Wa umru Fir'auna aksaru min arba'imi atasanatin. Nah, umurnya Fir'aun itu lebih atau melebihi dari usia 400 tahun. Luar biasa ya, cukup panjang usia 400 tahun ini. Apalagi kalau dipakai untuk beribadah. Wa huwa al-Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Nah, adapun Fir'aun itu bernama Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Nama asli Fir'aun yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Jadi Fir'aun itu adalah julukan. Kalau bahasa kita itu ya presiden 1, presiden 2, presiden 3. Tetapi siapa nama sebenarnya? Yaitu di sini adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Jadi Fir'aun itu ya julukan bagi para pemimpin Mesir. Ya, Fir'aun itu banyak. Nah, tapi yang dimaksud dengan Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa, menurut beberapa ahli tafsir atau di dalam kitab ini, itu bernama asli Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Yasumunakum su'al azabi, yasumunakum, mereka menimpakan terhadap kalian su'al azabi, akan jeleknya siksaan. Ayatulubuna lakum asyaddal azabi, artinya mereka menimpakan lakum kepada kalian asyaddal azabi, akan kerasnya siksaan. Summa bayyanallahu dzalika, kemudian Allah menerangkan dzalika, akan yang demikian itu asyaddal azab, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, yuzabbihuna abna'akum. Lafaz yuzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih abna'akum, akan anak-anak kalian. Sigoron, yang masih kecil. Anak-anak lelaki maksud di sini ya, abna'akum, anak-anak lelaki kalian, sigoron, yang masih kecil. Jadi mereka, Fir'aun itu menimpakan azab kepada Bani Israel dengan salah satu siksaannya berbentuk menyembelih anak laki-laki yang masih kecil, yang hidup atau yang lahir dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa quri'a yazbahuna bitakhfif, dan dibaca yazbahuna bitakhfifi dengan takhfif, dengan tanpa adanya tasydid atau dengan dibaca enteng. Ada yang membaca yazbahuna, bukan yuzabbihuna. Nah, ini perbedaan qiraat ya. Wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup nisaakum, akan perempuan-perempuan kalian. Ayatrukunahunna ahya'a sigharan, artinya mereka meninggalkan atau membiarkan hunna, terhadap nisaakum, ahya'a sigharan, hidupnya, sigoron
apa maksudnya itu yang masih kecil. Jadi membiarkan jadi anak laki-laki yang berasal dari kalangan Yahudi mereka bunuh, sedangkan untuk anak-anak perempuan dibiarkan tetap hidup. Tetapi dibiarkan tetap hidup ini juga bukan berarti dibiarkan hidup nyaman, tapi nanti keterangan selanjutnya kita akan tahu kenapa mereka dibiarkan untuk hidup. Wa yuqalu, dan dikatakan yastakhdimunahunna kibaron. Yastakhdimunahunna, mereka menjadikan pelayan hunna terhadapnya nisaakum kibaron, di saat usianya sudah dewasa. Jadi dibiarkan hidup waktu kecil tujuannya untuk dijadikan pelayan untuk orang-orang bangsa Kibti pada saat usia nanti si para gadis tersebut sudah menjadi dewasa. Wadzalika anna fir'auna ra'a fi manamihi naron akbalat min baitil maqdisi hatta ahatat bi buyuti Misra. Wadzalika, dan adapun yang demikian itu yuzabbihuna, bisa kembali ke situ ya. Wa yastahyuna nisaakum, anna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ra'a fi manamihi, ia melihat fi manamihi, di dalam mimpinya Fir'aun, naron, akan satu api, akbalat, yang menghadap atau mengarah menuju, min baitul maqdisi, dari baitul maqdis, hatta ahatot bibuyuti Misra, sehingga ahatot, api tersebut mengelilingi bibuyuti Misra, terhadap rumah-rumah yang ada di kota Mesir. Wa akhraqat kulla kibtiyin, dan api tersebut membakar kulla kibtiyin, setiap bangsa Kibti. Wa tarakat Bani Israil, dan api tersebut malah meninggalkan, artinya membiarkan, tidak membakar maksudnya, Bani Israil. Fada'a Fir'aunu, maka kemudian da'a Fir'aun itu memanggil. Fada'a Fir'aunu, atau mengundang. Fada'a Fir'aunu, maka memanggil Fir'aun al-kahanata, akan para dukun, ahli-ahli sihir. Wasa'alahum, dan Fir'aun bertanya terhadap kahana, terhadap para dukunnya, anzalika, dari yang demikian itu, mafil manam, mimpi yang dilihat oleh Fir'aun, yang dialami oleh Fir'aun. Faqalu yuladu fi bani Israila waladun yakunu halakul qibti wa zawali mulkika ala yadihi. Faqalu, kemudian qalu menjawab al-kahana, para dukun tersebut menjawab, yuladu fi bani Israila, dilahirkan fi bani Israila, di dalam bangsa Bani Israel, waladun, seorang anak, yakunu halakul kibti, yang adalah halakul kibti, kerusakannya bangsa Kibti, kehancurannya bangsa Kibti. Bangsa Kibti itu bangsa yang bangsa asli dari orang-orang Mesir. Wazawali mulkika, dan hilangnya kekuasaanmu, kerajaanmu, ala yadihi, itu berada di atas tangannya waladun. Jadi kata dukun itu, nanti akan dilahirkan di dalam suku Israel atau di dalam Bani Israel seorang anak, yang dengan anak tersebut nanti akan menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan kamu, dan juga penyebab hancurnya atau porak-porandanya bangsa Kibti yang ada di Mesir. Karena menurut sejarahnya bangsa Kibti itu memperbudak orang-orang Bani Israel, sehingga Bani Israel di masa tersebut merupakan bani-bani yang tertindas, merupakan orang-orang yang tertindas oleh bangsa Kibti, bangsa kelas ya 2 lah. Mungkin kalau kita ada istilah kaum borjuis, ada istilah kaum proletar. Nah, berarti ya bangsa Bani Israel ini ya termasuk di golongan kasta paling terendah, yang dijadikan budak, yang dijadikan yang pokoknya yang dihinakan lah oleh bangsa-bangsa Kibti, sehingga mimpinya Fir'aun menjadi suatu kekhawatiran. Ada apa terkait tentang mimpi tersebut? Pasti mimpi tersebut ada maknanya.
Fa'amara Fir'aunu biqatli kulla gulamin. Fa'amara maka memerintah Fir'aun biqatli kulla gulamin dengan membunuh, atau biqatli kulli gulamin dengan membunuh setiap anak laki-laki. Yuladu fi Bani Israila, yang dilahirkan di kalangan Bani Israel. Hatta qatala min auladihim isnai asyara alfan, sehingga Fir'aun membunuh min auladihim dari anak-anaknya Bani Israel isnai asyara alfan sebanyak 12.000, isnai asyara alfa sobiin sebanyak 12.000 anak laki-laki. Jumlahnya luar biasa, ini bukan jumlah yang sedikit ini. Kalau bahasa sekarang itu disebut dengan genosida, penghapusan ras ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azimun. Wa fi dzalikum, dan di dalam dzalikum yang demikian itu, bala'un ada cobaan atau ujian, mir rabbikum dari Tuhanmu, azimun yang azim, yang agung. Wal bala'u, dan adapun bala hahuna di sana huwa al mihnatu, yaitu adalah al mihnah, ujian. In usyira bilafzi zalikum, jika diisyaratkan bilafzi zalikum dengan lafaz zalikum ila sun'i fir'auna terhadap perbuatannya Fir'aun. Nah, kalau wa fi zalikum, jika isyaratnya itu menuju kepada sun'i Fir'aun, perbuatannya Fir'aun, perbuatan yang yuzabbihuna abna'akum, perbuatan yang seperti itu bermakna bala atau ujian. Jikalau isyarat lafaz zalikum itu tertuju kepada sun'i Fir'aun, perbuatannya Fir'aun. Wan ni'matu, dan bermakna nikmat, in usyira bihi, jika diisyaratkan bihi dengannya bihi dengannya zalikum, ilal inja'i, terhadap al inja'i diselamatkannya aba'akum. Jadi ya, jika isyaratnya itu ditujukan kepada inja, maka itu juga bermakna nikmat. Jadi, dan di dalam nikmat yang demikian itu, maksudnya ya kalau seandainya diisyaratkan terhadap wa fi dzalikum, ditujukannya kepada najainakum, maka itu bermakna nikmat. Jadi maksudnya, dan di dalam nikmat yang demikian itu terdapat sebuah ujian. Wa hamlul bala'i 'ala ni'mati, dan adapun mencangkupnya makna al-bala ala ni'mati, di atas nikmat, ahsanu, itu lebih bagus atau itu lebih baik. Li'annaha, karena sesungguhnya an-nikmat hiya allati sidirat minallahi ta'ala, itu adalah sesuatu yang timbul minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wa li'anna mawdi'al hujjati 'alal yahudi in'amullahi ta'ala 'ala aslafihim, dan karena sesungguhnya objek hujjah 'alal yahudi, atas orang-orang Yahudi, in'amullahi ta'ala 'ala aslafihim, itu pemberian nikmat Allah ta'ala 'ala aslafihim, terhadap para pendahulu mereka. Summa inna kauna istibqa'u nisa'ihim 'alal hayati mihnatan. Summa, kemudian, inna kauna istibqa'u nisa'ihim, sesungguhnya adanya pembiaran nisa'ihim terhadap wanita-wanita mereka, terhadap anak-anak wanita mereka, anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan mereka, alal hayati, atas dibiarkan untuk hidup, mihnatan, itu juga merupakan suatu ujian atau cobaan. Ma'annahu, bersamaan sesungguhnya istibqa tarkun lil azabi, itu ada pembebasan lil azabi, terhadap azab. Jadi meskipun para anak perempuan mereka tidak disembelih, tidak disiksa sebagaimana penyiksaan yang dialami oleh anak-anak lelaki, ya mereka juga meskipun dibiarkan hidup, tapi hidup di dalam sebuah penderitaan. Nah, hidup di dalam sebuah penderitaan itu pun juga bagian daripada sebuah ujian ya. Seperti beda jauhnya
Ketika Anda misalkan Anda hidup di dalam, atau bayangkan Anda hidup di dalam sebuah konflik berkepanjangan. Meskipun Anda hidup, tetapi hidup di dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, yaitu bagi orang yang hidup dengan posisi tersebut, yaitu juga merupakan kehidupan yang penuh dengan ujian atau cobaan. Kemudian kita lanjutkan. Mana tadi? Lamma anna dzalika kana lil isti'mali fil a'mali syaqqati. Lamma manakala anna dzalika sesungguhnya yang demikian itu istibqa. Kana lil isti'mali fil a'mali syaqqati. Kana adanya istibqa lil isti'mali itu untuk maksudnya dipekerjakan fil a'mali syaqqati di dalam pekerjaan-pekerjaan asyaqqati yang memberatkan. Wa kana sababan liinqita'in nasli wa li fasadi amri ma'isyatihinna. Wa kana dan adanya a'mali syaqqa, pekerjaan yang memberatkan, sababan itu menjadi sebab liinqita'in nasli, terhadap terputusnya keturunan. Wa li fasadi amri ma'isyatihinna, dan menjadi sebab terhadap rusaknya perkara ma'isyatihinna, penghidupan mereka ya nisaihim. Selanjutnya kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Wa idz faraqna bikumul bahra ay wazkuru idz falaqnahu bisababikum. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika faraqna kami pisahkan atau kami belah, bikumu dengan sebab kalian, al bahra akan lautan. Ay wazkuru artinya ingatlah oleh kalian, idz falaqnahu ketika kami membelah terhadapnya al-bahra, bisababikum dengan sebab kalian, ayli ajli ayatayassara lakum sulukuhu, artinya untuk tujuan mempermudah, ayatayassara mempermudah, lakum bagi kalian, sulukuhu melewatinya lautan. Fa'anjainakum kemudian kami selamatkan kalian, minal ghoroki dari ketenggelaman, biikhrajikum ila sahili dengan cara mengeluarkan kalian ila sahili ke tepian pantai. Wa agraqna ala fir'auna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna pengikut-pengikut Fir'aun. Wa antum tanzuruna, dan adapun kalian, atau padahal adapun kalian, karena jadi hal ya wawunya, waw haliyah. Wa antum, dan padahal adapun kalian, tanzuruna itu orang-orang yang tanzuruna kalian melihat iltitama amwajil bahri, maksudnya bertabrakannya amwajil bahri, gelombang lautan, bi fir'auna wa qaumihi, dengan Fir'aun wa qaumihi dan kaumnya. Wa tarawna ba'da salasati ayamin jusasuhum allati qazafahal bahru. Wa tarawna, dan kalian melihat ba'da salasati ayamin setelah 3 hari, jusasuhum jasad-jasad mereka, Fir'aun wa qaumih, allati qazafaha yang telah menghempaskan terhadapnya jusasuhum al bahru lautan, ila sahili ke tepian pantai. Wa fir'aunu ma'ahum tafina, wa fir'aunu, dan adapun Fir'aun, ma'ahum itu bersama mereka, tafina dalam keadaan yang mengapung, terapung atau mengambang. Ruwiya diriwayatkan annahu ta'ala amara Musa alaihi salama. Ruwiya diriwayatkan annahu ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala amara Musa alaihi salam memerintah Allah Musa terhadap Nabi Musa alaihi salam, ayyasriya bibani Israila, untuk berjalan bibani Israila bersama dengan Bani Israel. Ini berjalan pada waktu malam ya kalau yasri, sama seperti subhanalladzi asra, ini akar kata ya. Berjalan di waktu malam bi Bani Israila bersama dengan Bani Israel. Wa kanu isnai asyara sibton. Wa kanu, dan adanya Bani Israel, isnai asyara sibton itu ada 12 kabilah, suku. Kullu sibtin khamsuna alfan.
Adapun tiap-tiap kabilah khamsuna alfan terdiri dari 50.000 orang. Falamma kharaja Musa bibani Israila balagha dzalika Fir'auna. Maka tatkala kharaja Musa, keluar Nabi Musa bibani Israila bersama dengan Bani Israel, balagha dzalika Fir'auna, sampailah dzalika berita kharaja Musa, berita yang demikian itu kharaja Musa. Kembalinya ke kharaja Musa ya. Fir'auna terhadap Fir'aun atau kepada Fir'aun. Jadi ketika Nabi Musa bersama Bani Israel itu keluar atau mulai melakukan sebuah perjalanan, kemudian sampailah berita tersebut kepada Fir'aun. Faqala la tatbi'uhum hatta yasihaddiku. Faqala, maka berkata Fir'aun, la tatbi'uhum, janganlah kalian mengejar mereka Nabi Musa ya bersama kaumnya, hatta yasihaddiku, sehingga berkokok addiku ayam jantan. Summa ijtama'a ila Fir'auna alfa alfin wa mi'ata alfin. Kemudian berkumpul ila Fir'auna kepada Fir'aun alfa alfin sebanyak 1 juta wa mi'ata alfin 200.000 orang. Jadi berkumpul bersamaan dengan Fir'aun atau berkumpul di hadapan Fir'aun 1.200.000 orang yang bertujuan untuk mengejar Nabi Musa bersama Bani Israel, bersama kaumnya. Kullu wahidin minhum ala farasin. Adapun setiap wahidin seseorang, minhum sebagian darinya atau minhum darinya alfa alfin wa mi'ata alfin, ala farasin itu berada atau itu mengendarai kuda. Fatabi'u Musa wa qaumahu, maka mereka mengejar Musa terhadap Nabi Musa wa qaumahu, dan kaumnya Nabi Musa, naharon pada waktu siang. Wa sadafuhum ala syati'il bahri, dan mereka mendapati hum terhadapnya Nabi Musa wa qaumahu ala syati'il bahri, di atas tepian lautan. Fadaraba Musa, maka kemudian memukul Nabi Musa bi'asahu, dengan tongkatnya Nabi Musa, al-bahra, akan lautan. Fansyaqqal bahru, kemudian terbelahlah atau maka terbelahlah al-bahru, lautan tersebut. Isnai asyara jabalan, menjadi 12 gunungan. Fi kulli wahidin minha tariqun. Nah, di dalam setiap satu minha daripadanya isnai asyara jabalan, tariqun, terdapat jalan. Fakana fihi wahalun, maka adanya fihi di dalamnya tariqun, wahalun, tanah yang berlumpur. Fahabbata soba, maka bertiup dengan kencang asoba, angin. Fajafal bahru, kemudian mengeringlah al-bahru, lautan. Hatta soro tariqan yabisan, sehingga jadilah bahrun, lautan, tariqan yabisan, jalan yang kering. Fa akhadha kulub sibtin minhum tariqan, maka mengambil atau menjadikan kullu sibtin, tiap-tiap kabilah dari Bani Israel, minhum sebagian daripada mereka Bani Israel, tariqan, sebagai sebuah jalan. Wa dakhalu fihi, dan mereka masuk fihi, di dalamnya, tariqan. Faqalu, kemudian mereka berkata li Musa, kepada Nabi Musa, merekanya ini kaumnya Nabi Musa. Faqalu, maka mereka berkata li Musa terhadap Nabi Musa, inna ba'dana la yara sahibahu, sesungguhnya sebagian dari kami la yara, tidak dapat mengetahui, sahibahu, terhadap sahabat-sahabatnya, ba'dona. Fadaraba Musa asahu, kemudian Nabi Musa memukul asahu, akan tongkatnya, alal bahri, atas lautan. Fasara bainat turuki, maka jadilah bainat turuki, di antara jalan-jalan tersebut, manafidun wakwan, manafidun, jendela-jendela atau jalan terusan, wakwan, dan juga lubang-lubang, sehingga para
kaum Nabi Musa itu mampu melihat satu dengan yang lainnya. Fara'a ba'duhum ba'da, maka melihat ba'duhum sebagian daripada mereka kaumnya Nabi Musa, ba'dan terhadap sebagian yang lain. Falamma wasala fir'aunu syati al-bahri, maka ketika sudah sampai Fir'aun syati al-bahri di tepian lautan, ro'a iblisu waqifan, ro'a Fir'aun melihat, ro'a melihat Fir'aun iblisa kepada iblis waqifan dalam keadaan berdiri atau terdiam. Fanahahu, kemudian iblis mencegahu terhadapnya Fir'aun, anid dukhuli, dari masuknya ia ke dalam lautan tersebut yang sudah terbelah tadi itu. Faja'a Jibrilu ala hijratin, kemudian datang Jibrilu, malaikat Jibril, ala hijratin, di atas kuda betina. Fataqaddama Fir'aunu, maka mendahuluilah Fir'aun, wa huwa ala fahalin, hal keadaannya Fir'aun ala fahalin itu berada di atas kuda lelaki atau kuda jantan. Fatabi'aha farasu Fir'auna, maka mengejar, ini maknanya lebih enak dimaknai dengan mengejar. Fatabi'aha, maka mengejar, terhadapnya hijrah ini artinya kuda betina yang tadi dipakai oleh Jibril. Farasu Fir'auna, oleh kuda lelaki, kuda jantan Fir'aun. Jadi kuda jantannya Fir'aun yang pada saat itu sedang ditunggangi oleh Fir'aun mau tidak mau mengejar kuda betina yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Ini sebagai pancingan. Falamma dakhala Fir'aunul bahra, maka ketika dakhala masuk Fir'aun al-bahra ke lautan, soha Mikailu bihim min khalfihim, soha maka berteriaklah Mikail bihim terhadapnya kaumnya Fir'aun, min khalfihim dari belakang mereka. Wahuwa ala farasin, wahuwa hal keadaannya Mikail ala farasin itu berada di atas kuda jantan. Faqala, maka berkata Mikail, alhiqu akhirakum biulakum. Ini lebih tepat juga bisa dimaknai kejarlah oleh kalian akhirakum akan posisi yang berada di akhir kalian, biulakum terhadap posisi yang ada di depan kalian. Falamma dakhalul bahra, maka ketika mereka masuk seluruhnya al-bahra ke lautan, walam yabqi, dan tidaklah tersisa wahidun minhum, seorang pun minhum daripada mereka, iltatamal baharu, maka membenturkan al-bahru, lautan tersebut, al-bahru lautan, alaihim atas mereka. Jadi lautan yang tadi terbelah akhirnya kembali berbenturan sehingga menyatu kembali. Wa aghraqahum, dan menenggelamkan mereka ajma'ina seluruhnya. Jadi mereka semua ditenggelamkan, tidak tersisa seorang pun. Wa kana baina tarafail bahari arba'atu farasikha. Wa kana, dan adanya baina tarafai, di antara dua ujung lautan tersebut, arba'atu farasikha, terdapat sejauh 4 farsah. Wahuwa Bahrul Kulzumi, wahwa, dan adapun ya bahrun, nama lautannya ya, Bahrul Kulzumi, yaitu Bahrul Kulzum. Torofun min bahri Farisa, satu atau searah min bahri Farisa dari lautan Faris. Wakila kana zalikal yaumu yauma Asyura'a. Wakila, dan satu pendapat, kana zalikal yaumu, adanya yang demikian itu hari, yauma Asyura'a, itu terjadi pada hari
Asyura, tanggal 10 Muharram. Fasama Musa alaihi salam, maka berpuasa Nabi Musa alaihi salam, dzalikal yauma, akan yang demikian itu hari, syukron lillahi ta'ala, sebagai tanda syukur terhadap Allah ta'ala. Jadi Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah ta'ala. Nah, ini bisa juga kita ambil sebuah pelajaran ketika kita diselamatkan oleh Allah atau diberikan sebuah kenikmatan, ya boleh untuk kita melakukan puasa sebagai tanda ucapan rasa syukur kita kepada Allah ta'ala. Mungkin sampai di sini saja. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah dan menjadikan ilmu kita ini pada pengajian kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.